Hai semuanya, kenalin aku Muriel. Aku suka cerita-cerita soal hidup berkesadaran. Hari ini aku rasanya low motivation, gak pengen ngapa-ngapain, dan kayaknya waktu yang tepat untuk sharing ke teman-teman semua yang pernah ngerasain hal kayak gitu. Karena aku yakin semua orang pasti pernah ngerasain hari dimana gak ada motivasi, capek semuanya, gak pengen ngapa-ngapain, gak semangat aja gitu. Yuk kita ngobrol apa yang bisa kita lakukan saat kita lagi ngerasain itu semua. Pertama-tama yang aku pengen bilang, dan aku juga pengen bilang ini ke diriku sendiri untuk pengingat bahwa perasaan ini adalah normal. Semua orang pernah ngerasain hal seperti ini. So, don't be too hard on yourself. Mungkin sebagian dari kalian pengen denger tips-tips gimana jadi lebih produktif, termotivasi di saat-saat kayak gini. Padahal sebetulnya semakin kita berpikir ke arah sana, semakin counterproductive sama apa yang berusaha kita lakukan. Karena perasaannya jadi akan tertumpuk, tidak diolah, tidak dirasakan, tidak diterima, dan tidak dipeluk, yang nantinya juga bisa menciptakan masalah-masalah yang baru. Aku menyadari setelah mengalami ini berkali-kali dan melewati prosesnya untuk lebih paham tentang apa yang diriku butuhkan, itu sebetulnya hal terbaik yang bisa dilakukan justru adalah lawan kata dari produktif. Ini adalah waktu yang tepat yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita, oleh tubuh kita untuk slow down, take our time, dan heal. Just be present and be. Kalau kita runut, kita cari akarnya, kenapa sih perasaan kayak gini tuh bisa datang? Banyak sekali faktor-faktornya. Ada beberapa hal yang aku rasakan sendiri, yaitu ekspektasi terhadap diri kita sendiri yang terlalu tinggi. Mungkin juga ekspektasi dari luar yang terlalu tinggi kepada kita, tapi nyatanya kita belum perform atau nggak bisa melakukan sesuai apa yang diekspektasikan oleh orang lain ataupun oleh diri kita sendiri. Atau mungkin bisa jadi kita punya terlalu banyak masalah atau terlalu banyak tugas-tugas yang akhirnya bikin kita jadi burn out, jadi capek semua, nggak pengen ngapa-ngapain, dan bahkan bisa ke badan, bisa jadi kerasa sakit badannya, bisa kerasa lemes, loyo, atau tulangnya tuh sakit-sakit semua. Atau mungkin bisa jadi juga karena kita punya penglihatan tertentu tentang gimana sih seharusnya, how the world should be, how things should be. Sama juga dengan yang baru-baru ini suka disebut dengan eco-anxiety. Itu adalah perasaan cemas dimana berhubungan dengan perubahan iklim yang sekarang terjadi dan juga dampak-dampak buruk lingkungan yang sekarang udah mulai kita rasakan. Rasanya kita pengen ngerubah, tapi kita nggak punya kontrol, nggak tahu gimana cara mengubahnya, simply just because it's not in our hands. Bisa juga karena kita terlalu mengkonsumsi banyak sosial media atau berita-berita, cerita, TV juga tentang hal-hal yang kurang baik, atau tentang hal-hal yang baik pun juga itu bisa terasa overwhelming dan membuat diri kita menjadi lelah. Nah, akhirnya membuat kita menjadi breakdown. Aku ingat banget saat kemarin proses persiapan kelahiran Amara, Dula atau pendamping persalinanku mengatakan mengenai energi maskulin dan feminin. Aku diingatkan kembali bahwa ada dua energi itu yang existing di dalam setiap tubuh manusia. Bagaimana porsinya itu berbeda-beda setiap orang. Tapi kalau kita menyebutkan tentang kita ingin mengontrol sesuatu, kita ingin achieve sesuatu, mendapatkan sesuatu, perasaan untuk mendominasi kehidupan kita, itu termasuk adalah energi maskulin. Achievement, productivity, sukses, hal-hal seperti itu termasuk ke dalam energi maskulin. Dan semuanya sebetulnya kita perlu seimbangkan, karena di saat kita merasakan hal yang tadi aku sebutkan, disitulah sebetulnya energi feminin itu diperlukan. Gimana kita harus surrender atau berserah, kita harus kembali melihat ke dalam diri kita apa yang betul-betul kita perlukan, apa yang betul-betul kita rasakan pada saat itu. Just to slow down, pelan-pelan, dan ingat bahwa kita mencintai diri kita sendiri lebih dari apapun. Kata kuncinya adalah surrender atau
berserah, bukan berpasrah, dan bukan menyerah. Kita mesti mengeluarkan, melepaskan perasaan-perasaan. Kita perlu mengeluarkan ekspektasi-ekspektasi terhadap diri sendiri maupun juga ke orang-orang. Be kind to ourselves, dan yang paling penting adalah menerima bahwa kita sedang melewati masa ini. Kita merasakan rasa lelah, kita nggak pengen ngapa-ngapain, and it is okay to feel that way. Jadi satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah to let go. There's no action needed. Kita nggak perlu melakukan apa-apa yang lain. Just take our time. Jadi kalau lagi ngerasain kayak gini, apa sih yang perlu kita lakukan selain nggak ngapa-ngapain? Yang pertama adalah just take a rest. Istirahat, hilangkan pressure untuk kita harus melakukan sesuatu. Karena biasanya kayak gitu ya, kalau kita nggak ngapa-ngapain itu rasanya nggak produktif. Padahal sebetulnya saat kita nggak ngapa-ngapain itulah keproduktivitasan setelah itu justru malah lebih baik. Aku ingat banget di salah satu pertemuan meeting dengan Dula, mengatakan tahu nggak kenapa kontraksi itu datang dan pergi, nggak selalu konstan gitu aja. Ternyata saat berjeda itulah kontraksi selanjutnya bisa lebih powerful, dan disitulah progresnya itu ada. Kita perlu just take a breath, take a rest, dan gak usah berekspektasi apa-apa ke siapa-siapa. Sama kayak kalau misalnya kita lagi sakit, kita perlu istirahat kan, karena di saat-saat itulah tubuh kita itu melakukan pekerjaannya. They know what to do. When we do nothing, our body will heal by itself. Yang kedua adalah beri perasaan cinta, perasaan sayang ke diri kita sendiri. Ajar bahwa kita adalah orang nomor satu yang perlu mencintai diri kita sendiri. Cinta yang dibicarakan di sini adalah unconditional love, bukan love yang terjadi saat kita melakukan sesuatu yang baik saja, tapi juga saat kita lagi low, saat kita lagi tidak berada di posisi yang baik, kita juga perlu mencintai diri kita di saat itu. Dan dimanapun situasi, kondisi, posisi kita tetap mencintai diri kita. Kadang kita ngerasa nggak semangat atau ngerasa low gitu saat kita fokus ke hal-hal yang susah, hal-hal yang negatif-negatif, hal-hal yang kita nggak capai gitu. Padahal sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita fokuskan, hal-hal yang baik. Contohnya kita bisa nulis di jurnal, di gratitude journal kita, mulai memfokuskan ke hal-hal apa sih yang kita bisa syukuri di hari itu, hal-hal yang baik. Dan kerasa kalau misalnya kita mulai menulis hal-hal yang baik, akan lebih banyak dan lebih banyak lagi hal baik yang bisa kita lihat dan hal baik yang tumbuh. Saat kita fokus ke hal yang sulit, kayak misalnya kita harus menyelesaikan sesuatu, misalnya kita mesti belajar untuk meditasi, yang mungkin untuk sebagian orang kayak nggak mungkin aku bisa duduk segitu lama, nggak mungkin aku bisa diem segitu lama. Tapi kalau kita fokus ke hal yang agak lebih mudah, contohnya bernafas. Bernafas itu gampang. Saat kita fokus ke hal-hal yang kita bisa lakukan, maka kita akan ngerasa lebih baik. Yang ketiga adalah puasa konten atau sosial media. Apalagi konten-konten yang dapat membuat kita membandingkan hidup dan diri kita terhadap hidup orang lain. Walaupun kadang kita beralasan, aku mau cari yang positif-positif, mau cari motivasi dari orang lain. Tapi menurut aku pribadi, itu bisa sangat overwhelming dan bisa sangat bikin kita malah capek. Jadinya bisa berakhir malah ke toxic positivity. Kalau menurut aku di saat-saat kayak gitu sama kayak yang tadi ya, kan jadi counterproductive kalau kita mikirin lawan katanya. Tapi sebaliknya kita allow ourselves untuk merasakan apa yang kita rasakan, allow ourselves to feel what we feel. Terima diri kita apa adanya. Kalau misalnya dekat dengan alam, kita bisa juga keluar ke alam, ke hijau-hijau atau ke biru-biru, atau kalau deket pantai, nggak usah harus perjalanan yang panjang atau yang jauh, bisa bener-bener ya di dekat rumah kita aja untuk merasakan dan menapak lagi ke bumi. Karena nature does heal, dan alam itu in some ways selalu membuat kita lebih tenang. Dan satu hal yang selalu aku ingat dan aku rasakan saat aku berada di tengah-tengah alam adalah aku ngerasa sangat kecil. We're just a small part
in the big world. Dan menurutku itu bisa memberi perspektif lain dalam hal-hal atau masalah yang sedang kita hadapi. Keempat adalah memahami dan mengingat bahwa kehidupan itu berputar, that life does happen in cycle. Dan ada sebutan bahwa change is the only constant. It always goes into seasons. Saat kita lagi sukses, saat kita lagi happy, saat kita lagi sedih, saat kita lagi kecewa, semuanya itu terjadi di dalam kehidupan dan gak ada yang benar-benar akan stay di sana. Nothing lasts forever, termasuk apa yang kita rasakan pada saat itu. So embrace it, apa yang kamu rasakan, yakinlah bahwa this too shall pass. Yang kelima adalah saat kita nggak pengen ngapa-ngapain, aku tahu emang bener-bener nggak pengen ngapa-ngapain, tapi kita bisa merubah mindset, jadi memulainya dengan step yang paling kecil atau step yang paling mudah. Nggak usah mikirin olahraganya, nggak usah mikirin keringetannya, tapi mikirin kayak oke, aku pakai sepatu, aku keluar, and that's already an achievement. Dan kita harus celebrate the small wins. Sini yang aku pengen bilang, kalau kalian ngerasa nggak pengen ngapa-ngapain, ngerasa lelah, ngerasa low, it is okay to do nothing. Istirahat, sometimes we need it. Belajar tentang the beauty of being present gitu. Ada di saat ini, hadir di hari ini dengan sepenuhnya. Jadi kita juga belajar tentang the beauty of being present, tentang hadir tanpa embel-embel atau tanpa mikir kita harus mencapai apa hari ini, mendapatkan apa hari ini. Jadi nggak more, but to do less. Dan membiarkan hari itu, begitu juga kita, untuk mengalir secara natural tanpa kita ngerasa kita harus mengontrolnya, mencekramnya, memegangnya dengan goal-goal yang biasanya kita bikin. Just be and just do nothing. Kerasa gak sih bahwa kita sering judge diri kita sendiri, bahwa kita pikir saat kita nggak ngapa-ngapain itu hidup kita nggak akan terus berjalan, kayak hidup kita tuh bakalan stop. Padahal enggak, sama kayak tubuh kita yang bisa menyembuhkan tubuh sendiri saat kita sedang beristirahat. It knows what to do. Sama saat kita sedang sakit, tubuh kita tahu apa yang harus dilakukan saat kita nggak ngapa-ngapain atau saat kita beristirahat. Makanya kalau sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau kalau sakit kita lemes gitu, karena tubuh kita memerlukan untuk istirahat. Dan saat kita istirahat itu, the body will heal. Kita akan terus tetap berjalan walaupun kita sedang tidak melakukan apa-apa dan sedang hadir. Dan di sini kita juga jadi belajar untuk mengikuti intuisi kita, untuk lebih menghargai perasaan kita dan tahu sebetulnya apa yang kita dan tubuh kita perlukan. So yes, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kalau di kondisiku sekarang adalah aku seorang ibu, aku punya tanggung jawab yang aku harus lakukan, dan ada orang-orang yang bergantung dengan aku, yaitu anak-anakku. Jadi saat aku ngerasa aku low atau nggak termotivasi, tentunya mereka jadi motivasiku untuk bangun di pagi hari. Tapi to get through the day itu aku juga nggak memaksakan. Biasanya aku punya list apa yang aku mau lakukan, aku mau achieve di hari itu. Tapi saat aku ngerasa I don't wanna do anything, I want to do nothing, aku perlu break gitu, ya aku let myself be. Dalam artian kayak aku nggak terlalu berambisi untuk membuat aktivitas-aktivitas untuk Lana. Kalau misalnya dengan dia screen time atau dengan dia nonton TV, memberikan aku waktu untuk berjeda, aku akan melakukan hal itu. Dan atau kalau misalnya ada support di sekitar yang bisa membantu, aku gak ragu untuk menitipkan Lana selama beberapa jam dan fokus untuk ngapa-ngapain. Walaupun ada bayiku ya, tapi kan di usianya sekarang 2,5 bulan dia masih banyak tidur. Kalau misalnya bangun pun itu juga bisa disusuin atau bisa digendong, main-main sebentar kemudian tidur lagi. Jadi di saat dia tidur, di saat Lana dipegang sama orang lain, maka aku ya nggak akan ngapa-ngapain. It is okay to feel that way. Beneran deh, mau di situasi dan kondisi kalian kayak gimana pun, semua orang masih pernah ngerasain itu. Jadi semangat hari ini, it's okay to do nothing. Dan I'll see you in the next video. Big hug and kiss from me. Bye.